Itu juga sebabnya Pak Ei, ketika saya terima undangan, saya bilang Bismillah insya Allah datang. Karena tema yang diambil ini adalah tema yang sangat penting untuk masa depan Indonesia. Masalah terbesar di Republik ini hari ini adalah minimnya integritas. Itu masalah terbesar. Kalau pemimpin menurutnya suka rela, tapi kalau pejabat nggak suka rela. Di sini ada bawa pejabat nih. Pernah ngalamin kan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Luar biasa kan di sini. Pak Kiai Yayan baru masuk ruangan aja sudah terasa auranya, aura anak-anak penuh semangat. Ini kalau energinya sebesar ini, insya Allah masa depannya akan cerah. Jadi beberapa waktu lalu saya terima undangan untuk hadir di sini. Tahun lalu saya diundang tapi tidak bisa hadir karena sudah terlanjur ada komitmen. Dan hari ini alhamdulillah bisa sampai menyaksikan dari dekat proses pembelajaran di pesantren terpadu Al-Kahfi. Ya, saya boleh sambil bergerak aja ya? Boleh Pak. Silakan Pak, silakan. Ya. Jadi, saudara sekalian, apa tema yang dibuat tahun ini? Tulisannya ya, entrepreneur with integrity toward Indonesia glory. Apa artinya entrepreneur with integrity? Yo, ada yang mau sampaikan nggak? Apa artinya entrepreneur with integrity? Acungkan tangan. Acungkan tangan, langsung maju ke depan. Atas panggung Abang atau di bawah? Ya, naik atas panggung. Oh boleh, naik atas. Kenapa namanya? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra. Panggilannya? Ali Indra. Ali Indra. Yang perempuan mana santriwati ada nggak? Sini. Langsung aja langsung. Nih. Jangan ada ragu-ragu sini. Namanya siapa? Namanya siapa? Rengganis. Kinang Pak. Kinang. Indra, menurut kamu apa maksudnya entrepreneur with integrity itu Indonesia Glory? Artinya itu kewirausahaan dengan integritas menuju kejayaan Indonesia. Rengganis, apa artinya? Pengertiannya bukan cuman bahasa Indonesianya. Pengertiannya apa? Peran pemuda dalam kewirausahaan untuk menuju Indonesia Emas. Keren. Boleh kasih bola? Jadi Pak, kenapa kita mengangkat tema ini gitu? Ya. Karena ini kan udah 20 tahun menuju Indonesia Emas 2045. Dan tema itu dan Indonesia Emas 2045 itu bisa terwujud dengan salah satunya adalah angka kemiskinan berkurang.
Nah, jadi di sini kenapa kita mengangkat tema entrepreneur ini dengan harapan di sini generasi muda semua yang ada di sini, yang ada di Aula Raudhah ini bisa nanti kalaupun emang nggak jadi entrepreneur Pak, seenggaknya dia tuh punya mindset entrepreneur yang kayak jujur, berintegritas, inovatif, kreatif gitu. Dan harapannya kalau misalnya kita sekarang udah bisa mencetak pemuda-pemuda yang sukses jadi entrepreneur, itu pasti nanti akan memudahkan banyak orang, akan membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Jadi seperti itu Pak. Ada mau tambahin kamu? Udah? Keren. Kasih tepuk tangan buat teman-teman semua. Ya. Jadi saya pengen nyampaikan tuh entrepreneur karena wirausaha Indonesia 2045 menjadi Indonesia apa? Emas. Oke. Boleh. Alindra boleh turun ke bawah. Ringanis dan Kenan juga boleh turun ke bawah. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat mereka. Jadi dari sekalian, entrepreneur adalah sebuah sifat karakter orangnya namanya entrepreneur. Entrepreneurship ini kemampuan untuk melihat kesempatan, mengubah kesempatan menjadi karya, menerjemahkan gagasan jadi karya, mewujudkan yang semula impian jadi kenyataan. Itu sifat entrepreneurship. Pesantren ini hanya jadi impian kalau yang memiliki gagasan tidak punya entrepreneurship. Saya pengen bikin pesantren, ingin mimpi. Tapi kalau ada entrepreneurship, maka yang disebut mimpi itu dia wujudkan. Langkahnya macam-macam. Mulai dari mencari tempat, mencari pengajar, mencari pendukung finansial. Itu adalah langkah-langkah untuk mewujudkan ide gagasan. Entrepreneur itu bukan hanya di bidang ekonomi. Entrepreneur itu di semua bidang. Ada entrepreneur bidang pendidikan, entrepreneur sosial, entrepreneur politik, entrepreneur ekonomi, entrepreneur kebijakan. Orang-orang yang memiliki kemampuan itu menjadi orang-orang yang dibutuhkan di Indonesia. Jadi kalau di pondok pesantren ini memilih untuk menghasilkan entrepreneur, maka pondok ini memilih untuk menghasilkan orang-orang yang berkarya nyata untuk Indonesia. Ya, karena tidak cukup hanya dengan gagasan, tapi harus dengan kemampuan untuk inovasi, untuk membuat langkah strategis, untuk mengelola risiko. Nah, itu semua entrepreneurship. Adik-adik, ketika kita bicara tentang entrepreneurship, di sini ada yang menarik. Kenapa? Karena di Al-Kahfi ini bukan entrepreneurship with integrity. Integrity itu artinya apa ya? Ya integritas. Integrity itu artinya apa? Apa? Saya turun ya. Integrity itu artinya apa? Ayo, yang disebut integritas itu apa? Baik. Yuk langsung ke sini. Integritas apa? Apa? Berdiri, saya beri mikrofon. Yuk. Integritas apa artinya? Langsung. Kejujuran dalam berwirausahaan. Apa? Kejujuran atau
ketujuan atau semangat jiwa dalam kewirausahaan. Bagus. Namanya siapa? Habis. Hafiz. Terima kasih Hafiz. Jawabannya keren. Oh, berikutnya ada lagi yang perempuan? Gak ada. Boleh. Dari yang sebenarnya saya baca, ini adalah integritas ini adalah sesuai antara apa yang dituliskan di depan publik dan apa yang dilakukan saat tidak ada dokumen yang melihat. Jadi kesesuaian antara yang diucapkan di depan publik dan yang dikerjakan walau tidak ada yang melihat. Oke. Ada lagi? Mana? Yuk. Ini integritas dalam kewirausahaan berarti adalah bagaimana sikap kita untuk bisa jujur, untuk bisa melaksanakan dengan kejujuran sebaik mungkin dalam berwirausaha. Namanya siapa? Ihsan Ramadhani. Tepuk tangan buat mereka-mereka yang sudah berbicara. Jadi, dari sekalian, yang dikatakan semua itu benar. Integritas itu artinya utuh. Sering dengar integritas nasional, keutuhan nasional. Integritas artinya utuh. Utuh apa tadi yang dikatakan? Apa yang dipikirkan dan dikatakan dan diperbuat sejalan. Tapi itu belum cukup. Harus ada tambahan lagi. Harus sesuai dengan nilai kebenaran, nilai kebaikan. Kalau hanya itu saja, saya mau tanya nih, ketua preman di terminal yang jujur menceritakan semua peristiwa kriminal yang dikerjakan, boleh nggak dibilang berintegritas? Dia jujur loh, yang dipikirkan, yang dikatakan, dan yang diperbuat diceritakan semua. Boleh nggak dibilang berintegritas? Tidak, karena dia tidak sejalan dengan nilai tidak sejalan dengan nilai kebaikan. Jadi integritas itu utuh. Nah, kalau soal terkait entrepreneurship, maka orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan ide, gagasan, mimpi jadi kenyataan yang menggunakan etika, menggunakan nilai sebagai dasar dalam bertindak. Itulah yang disebut sebagai, terjemahan saya, entrepreneur with Nah, Indonesia butuh itu banyak sekali. Kalau hanya berintegritas tapi tidak memiliki entrepreneurship, maka dia akan menyampaikan rencana saja. Yang memiliki entrepreneurship tapi tidak punya integritas, semua akan dianggap halal. Semua dianggap halal, nggak ada yang dilarang karena tidak pakai integritas. Tapi kalau pakai integritas, maka yang dikerjakan adalah dengan nilai kebenaran. Jadi ini adalah satu pilihan yang sangat strategis. Kalau saya boleh katakan, Al-Kahfi sudah membayangkan dalam jangka panjang Republik ini dibereskan lewat orang-orang berintegritas. Jadi buat Dewan Guru, Pak Yai, masalah terbesar di Republik ini hari ini adalah minimnya integritas. Itu masalah terbesar. Gejalanya korupsi. Nah, korupsi itu gejalanya. Penyakitnya apa? Integritas. Saya beri gambaran kalau kita sakit panas nih. Gejala yang kita rasakan, suhu tubuhnya panas, demam. Masalahnya ada infeksi. Sekarang mau diobati mananya? Mau diobati demamnya atau infeksinya? Kalau mau menghilangkan gejala, minum Panadol aja.
minum paracetamol, gejalanya hilang, penyakitnya? Kalau mau penyakitnya hilang harus diberi obat antibiotik untuk membereskan infeksi. Kalau masalah infeksi di Indonesia yang nampak di permukaan namanya korupsi. Belakangnya problemnya adalah Jadi Al-Kahfi saya paham sudah menemukan akar masalahnya yang ada di Republik ini, dan Al-Kahfi memikirkan pertanyaannya. Itu juga sebabnya Pak, ketika saya terima undangan, saya bilang Bismillah, insya Allah datang. Karena tema yang diambil ini adalah tema yang sangat penting untuk masa depan Indonesia. Ini adalah yang dibutuhkan di Indonesia ke depan. Orang-orang berintegritas. Nah, jadi waktu kita agak terbatas, ini hari Jumat. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua juga, Anda punya entrepreneurship, Anda punya integritas. Kalau boleh saya usul, ditambahkan dengan kemampuan untuk Anda bisa menjadi pemimpin, entrepreneur yang memiliki kepemimpinan. Kepemimpinan artinya dia bukan hanya bisa menggerakkan dirinya, tapi juga bisa menggerakkan orang lain. Dan kepemimpinan ini butuh pengembangan. Tanya nih adik-adik, syarat jadi pemimpin apa ya? Apa? Jujur, ya. Apa lagi? Amanah, ya. Patonah, ya. Acungan tangan dah, teriak acungan tangan. Apa? Peduli, ya. Apa? Dapat mengatur diri sendiri. Ya. Itu betul. Tapi nggak lengkap. Dengerin nih. Syarat jadi pemimpin adalah punya pengikut, itu aja. Betul, nggak lebih. Nih, saya di depan mihrab. Nih, pakai jubahnya imam. Saya sholat sendirian. Boleh nggak saya dibilang imam? Saya pakai jubahnya imam loh. Saya di mihrab. Boleh nggak disebut imam? Tidak. Yang membuat saya disebut imam siapa? Itu dia yang membuat Anda jadi pemimpin adalah makmum. Nah, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil. Betul tidak? Yang jujur. Itu kriteria pemimpin yang baik. Tapi untuk jadi pemimpin syaratnya cuma satu, punya pengikut yang sukarela. Kalau dipaksa bukan pemimpin, namanya pejabat. Iya. Loh, kalau Anda pejabat, yang di bawah Anda tuh wajib nurut. Suka tidak suka wajib. Kalau pemimpin nurutnya suka rela. Tapi kalau pejabat nggak suka rela. Ya, di sini Anda bawa pejabat nih. Pernah ngalamin kan Pak? Sebetulnya nggak cocok, tapi perintah laksanakan. Betul tidak Pak? Iya, saya juga pernah ngalamin begitu. Jadi jangan sampai anak muda jadi pejabat muda. Anak muda harus jadi pemimpin bagi sebayanya. Artinya apa? Diakui oleh sebayanya. Itu yang membuat Anda disebut pemimpin. Jadi ya, karena diikuti. Pertanyaan berikutnya, mengapa diikuti? Kenapa diikuti? Karena dipercaya. Apa yang buat Anda dipercaya? Ini kata kuncinya. Ya. Anda punya integritas, Anda punya kompetensi, Anda punya kedekatan. Itu yang buat Anda dipercaya. Dikurangi yang buat Anda tidak percaya Pak, kepentingan pribadi.
Anda nulis pakai bahasa Inggris, saya tulis bahasa Inggris juga ya. Nih, trust sama dengan T, trust sama dengan C plus I1 plus I2 minus SI. Anda catat ini. C apa kira-kira? Yang membuat Anda dipercaya itu karena apa? C. C apa? Pak Guru bilang kompetens. Anda harus punya kompetensi. I, apa I itu? Integrity. I satunya. Intimacy, kedekatan. SI apa? Self interest. Ibu-ibu sana bisa lihat ya. Self interest. Jadi ada orang yang kompeten, dipercaya, dekat dengan rakyat, tapi mikirnya tentang keluarganya aja. Yang diprioritaskan keluarganya, yang diprioritaskan lingkungannya. Self interestnya gede, dipercaya tidak? Enggak. Jadi adik-adik ingat ini sebagai pegangan buat ke depan. Entrepreneurial skill ditambah dengan integrity, kombinasikan dengan leadership supaya Anda bisa menggerak orang banyak. Nah, supaya kita bisa diskusi lebih panjang ya Pak Herul, saya ingin berikan waktu untuk pertanyaan, tanya jawab. Adik-adik kalau boleh usul, tidak ada pertanyaan yang jelek, tidak ada pertanyaan yang salah, adanya pertanyaan yang panjang sekali. Jadi bikin pertanyaannya singkat supaya bisa kita jawab langsung. Silakan Pak Herul.